Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hafiz MPD. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang induk-induk akhlak tercela. Sebelum kami lanjut ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan diri. Dan nama saya adalah Muhammad Ziyad Alfandi Munajat sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Mulia Handika sebagai pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sesuai dengan materi yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu tentang induk-induk akhlak tercela. Nah, perlu diketahui bahwa akhlak tercela adalah perbuatan atau perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berbohong, sombong, pamer, menyiksa, menyakiti, dan berbagai bentuk ketidakadilan seperti menindas, mengambil hak orang lain, dan lain-lain. Itu semua adalah perbuatan tercela. Sungguh moral manusia sudah sangat rusak akibat akhlak-akhlak tercela tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika ia selalu melakukan perilaku-perilaku tercela, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan yang diperoleh dari perilaku tercela tersebut hanya bersifat sementara dan akan mendapatkan kesedihan dan penyesalan tak ada hentinya. Sifat terpuji dan tercela yang tertanam dalam diri manusia selalu berdampingan dan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Apabila perilaku seorang penampilannya menampilkan kebaikan, maka terpujilah sikap orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila perilaku seseorang menampilkan kebaikan atau kejahatan, maka tercelalah sikap orang tersebut. Sifat tercela sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dihindari dalam pergaulan sehari-hari karena akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang induk-induk akhlak tercela. Sebenarnya akhlak tercela itu ada banyak macamnya. Namun di sini kita akan membahas tentang induk-induk tercela, yaitu ada 4. Yang pertama, hubud dunia, kemudian hasad, yang ketiga, takabur atau ujub, dan keempat, riya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian tentang hubud dunia. Hubud dunia berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubud dunia atau cinta pada dunia berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan, sebagaimana disinggung pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang lapar, memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, bukan. Bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut. Dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Nah, kemudian ciri-ciri hubud dunia itu sendiri, yang pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Kemudian yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun bertanya lepas atau berkurang. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang bahayanya hubud dunia. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Jika seseorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya bagaikan seorang anak kecil mempermainkan bola. Cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan karena cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap harta benda dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit. Jika orang sudah cinta dunia, maka akan datang berbagai penyakit hati. Ada yang menjadi sombong, dengki, serakah, dan cenderung melelahkan diri, memikirkan yang tidak ada. Makin cinta pada dunia akan makin serakah, bahkan bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya.
Nah, cara menghindar dari dunia ini, yang pertama, mengingat kehidupan di dunia hanya sementara. Kemudian yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita. Nanti di hari akhir akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Kemudian induk-induk akhlak tercela yang kedua yaitu hasad. Nah, hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasud menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain, berharap supaya berpindah kepadanya. Sifat inilah yang menempel pada diri iblis ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan diri kepada Adam. Sifat angkuhnya keluar menjadi pernyataan yang sangat vokal. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Menurut sebagian besar ulama, hasad, dengki atau iri hati merupakan akar dari semua penyakit hati, karena sifat ini merupakan manifestasi dosa pertama serta penyebab pertama ketidakpatuhan terhadap Allah. Sebagaimana sifat setan yang tidak mau memenuhi perintah Allah untuk memberi hormat kepada Nabi Adam, karena ia merasa iri terhadap Nabi Adam yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya di bumi. Oleh karena itu, setan selalu menebarkan rasa iri hati dalam diri manusia agar menyandang sifat yang sama dengannya. Nah, kemudian bahaya hasad. Di antaranya, hasad salah satu sifat iblis yang merusak amal kebaikan. Kemudian di samping itu, hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak lurus. Kemudian orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan. Nah, cara mengobati penyakit hasad itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Kemudian kita saling mengingatkan dan saling menasehati. Terus bersikap realistis melihat kenyataan dan mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan serahkan kepada pemateri yang kedua. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang ketiga dari induk-induk akhlak tercela, yakni takabur ujub. Takabur ujub secara etimologi berasal dari kata ajaba, yaitu kagum, terheran-heran, takjub. Ijabu bin nafsi berarti kagum pada diri kita sendiri. Sedangkan takabur berarti sombong, berusaha menampakkan keagungan pada diri kita sendiri. Di dalam kitab Lisanul Arab antara lain disebutkan bahwa at-takabbur wal istikbar berarti sombong. Nah, secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi seorang yang memiliki akhlak ujub melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kenapa? Karena ia merasa bangga berlebihan, gembira dan puas terhadap apa yang ia miliki dan apa yang ia yakininya. Adapun cara untuk kita bisa menghindari sikap atau akhlak takabur atau ujub ini, yang pertama itu kita harus memiliki sifat percaya diri. Jika sudah memasuki ketakaburan dan menganggap rendah terhadap yang lain, inilah yang dikatakan ujub yang dilarang agama. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sesungguhnya ilmu kita lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah beberapa cara untuk kita terhindar dari takabur dan ujub ini. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yakni riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan dan pengakuan. Rasulullah SAW mengibaratkan perilaku ini sebagai syirik kecil. Sebagai sabda beliau, "Aku tidak khawatir seandainya kalian akan menyembah matahari, bintang-bintang, bulan. Namun aku lebih khawatir jika kalian beribadah bukan karena Allah, melainkan karena riya." Riya biasanya dikenal sebagai sikap menampakkan ibadah atau ketaatan di hadapan orang banyak. Namun ada juga riya yang sifatnya tersembunyi, yaitu sikap ketika seseorang menghindarinya, tetapi justru melakukannya untuk riya. Misalnya, seseorang sengaja menghindari khalayak agar tidak disangka riya. Kemudian ia sengaja berkhalwat dan menyendiri. Namun di balik itu semua, ia justru ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Di sanalah terdapat riya yang tersembunyi. Ada beberapa bentuk riya. Yang pertama, riya dalam niat. Ketika seseorang akan melakukan sebuah amal, dalam hatinya telah ada keinginan dan atau tujuan selain mencari ridho Allah. Ia sejak awal telah mempunyai niat tidak ikhlas. Padahal diterima atau tidaknya amal ibadah tersebut yang kita lakukan sangatlah tergantung pada niat. Bahaya riya. Yang pertama, akan merasa hampa dan kecewa dalam hatinya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Yang kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Yang ketiga, muncul sikap keberpura-puraan. Dan keempat, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Ada beberapa cara untuk menanggulangi penyakit riya ini. Yang pertama itu memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Yang terakhir, membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas tadi, yang pertama itu akhlak adalah perbuatan manusia yang memiliki dua sisi, yaitu baik dan buruk. Akhlak seseorang itu tergantung bagaimana orang tersebut memilih kemana orang tersebut akan mengikutinya. Sebagai salah satu contoh adalah sifat hasad, yang merupakan perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, serta mengharapkan agar keberuntungan atau kebahagiaan orang tersebut lenyap. Dari pengertian salah satu sifat akhlak tercela tersebut telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Untuk itu, kami juga di sini memaparkan hal-hal yang menjelaskan tentang perihal untuk menjauhi sifat-sifat akhlak tercela. Dan dalam pembahasan terakhir disampaikan juga tentang metode dan kualitas akhlak dalam kehidupan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.